Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kandang Mas Al. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat beternak entok. Baik teman-teman, video kali ini channel Kandang Mas Al seperti biasa ya, akan berbagi ilmu dan inspirasi atau juga motivasi seputar ternak entok. Nah teman-teman, kali ini pembahasannya adalah populasi 200 ekor, biaya pakan per ekor per hari di bawah 500 rupiah saja. Wow, menarik ya teman-teman. Nah tapi teman-teman, sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk langsung pencet tombol subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kandang Mas Al. Nah, bagi yang sudah subscribe, dipersilahkan untuk like, komen, dan share video-video dari channel Kandang Mas Al supaya saudara, teman, atau komunitas Anda mendapatkan informasi dan manfaat dari video-video yang ada di channel Kandang Mas Al. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya kali ini ya. Teman-teman, beliau adalah Bapak Haji Kolil, alamat di Kiara Pedes, Purwakarta, Jawa Barat. Beliau sudah menjalani ternak berbagai macam jenis ternak teman-teman, mulai dari domba, kemudian merambah ke unggas seperti dari ayam petelur, kemudian bebek, dan terakhir itu beliau mencoba beternak entok teman-teman. Nah, beliau memutuskan teman-teman itu untuk fokus ke ternak entok sekarang itu, sebab menurut beliau yang pertama karena ternak entok itu bisa banyak sekali pakan alternatifnya teman-teman. Nah dan yang kedua itu kata beliau modalnya tidak terlalu besar, cukup uang receh saja. Teman-teman, beliau selain memanfaatkan pakan alternatif juga memberikan pakan pabrikan yang beliau racik sendiri teman-teman. Jadi untuk kesehariannya beliau itu dalam memberikan ransum pakan ke ternak entok, beliau adalah menggabungkan dari pakan pabrikan yang beliau racik sendiri, kemudian dicampur dengan pakan alternatifnya, yaitu beliau memilih azola teman-teman. Untuk azola itu beliau membudidayakan sendiri teman-teman, disediakan di sekitar kolam itu di sekitar kandang teman-teman, mohon maaf, itu ada sekitar 3 kolam. Nah kolamnya besar-besar untuk budidayanya teman-teman, jadi untuk mencukupi kebutuhan ternak entok beliau itu beliau membudidayakan sendiri azola sekitar 3 kolam yang ukurannya besar-besar. Nah untuk awal-awal budidaya azola ini teman-teman, beliau itu mengalami kegagalan sebanyak 2 kali, jadi tidak langsung jadi teman-teman. Beliau sempat 2 kali gagal. Nah barulah penanaman yang ketiga itu beliau berhasil. Nah teman-teman, Pak Haji Kolil itu memberikan ilmunya kepada kita bahwa kalau kita mau beternak entok itu kita harus memperhatikan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan entok teman-teman. Kebutuhan entok yang beliau maksud itu adalah harus menyediakan kandang yang ideal dan juga pakan yang bagus. Nah kandang ideal yang Pak Haji Kolil ini maksudkan adalah dalam satu koloni itu jangan terlalu sempit kandangnya teman-teman. Minimal itu ukurannya adalah 6 meter kali 3 meter. Terus kemudian diisi 10 ekor indukan dan 2 pejantan. Kemudian kandang itu harus ada kolam air untuk mandi teman-teman. Itu menurut beliau wajib ada. Terus kemudian kandang wajib terkena sinar matahari yang cukup teman-teman.
terus kemudian sirkulasi udaranya juga harus bagus. Kemudian untuk masalah pakan, Pak Kolel ini meracik pakan pabrikan yang dicampur dengan beberapa komoditas lain teman-teman, dan dimix dengan azolla yang beliau budidayakan. Nah, untuk perbandingannya adalah beliau menakar sekitar 1:3, yaitu 1 kg pakan racikan dan 3 kg azolla teman-teman. Pak Haji Kolel mengatakan kalau misalkan ini dinominalkan ransum pakan seperti itu, kata Pak Haji Kolel, per hari per ekor itu masih di bawah Rp500 saja teman-teman. Luar biasa, irit sekali teman-teman ya. Nah, dengan ransum pakan seperti ini, hasil entok dari Pak Haji Kolel itu tumbuh dan berkembang dengan sangat memuaskan. Produksi telurnya bagus, dan yang lebih hebat lagi itu hasil tetasnya juga sempurna teman-teman. Ini terbukti dari hasil DOE-nya Pak Haji Kolel dari entok yang mengerami itu sekitar 40 indukan, itu menghasilkan sekitar 300 DOE teman-teman. Ini angka yang sangat-sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah, kedepannya Pak Haji Kolel ini akan fokus mengembangkan entok jenis jumbo teman-teman, sebab menurut beliau setelah membandingkan kebutuhan pakan antara entok jenis jumbo dengan entok jenis lokal, itu hasilnya menurut Pak Haji Kolel itu entok jumbo lebih irit pakannya, dan plusnya itu memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dari entok jenis lokal teman-teman. Nah, untuk masalah market atau pemasaran, Pak Haji Kolel itu sudah nggak perlu repot-repot teman-teman, nggak perlu promosi ke sana ke sini, karena untuk saat ini itu Pak Haji Kolel sampai kewalahan melayani pembeli di kandangnya sendiri teman-teman. Jadi para pembeli itu datang langsung ke kandangnya Pak Haji Kolel, baik itu pembeli langsung ataupun pengepul ataupun agen teman-teman, itu datang langsung ke kandangnya Pak Haji Kolel karena kualitas DOE-nya itu bagus banget teman-teman. Nah, bahkan Pak Haji Kolel ini teman-teman sampai harus menyembunyikan sebagian DOE-nya karena terus dirayu pembeli teman-teman. Maksud dari Pak Haji Kolel ini menyembunyikan sebagian DOE-nya itu karena beliau ingin menambah indukan sendiri teman-teman di populasi ternak entoknya. Nah, Pak Haji Kolel menegaskan teman-teman bahwa kalau mau sukses beternak entok, kita wajib memenuhi apa yang menjadi keinginan entok teman-teman, bukan semaunya sendiri peternak, sebab nanti pasti hasilnya itu akan berbeda. Menurut beliau begitu teman-teman. Jadi entok itu keinginannya apa atau kebutuhannya itu apa harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan kolam untuk mandi, karena beliau menganalogikan kita sebagai orang kalau misalkan 1-2 hari tidak mandi rasanya itu bagaimana. Nah, kalau entok juga begitu, kata Pak Haji Kolel itu seperti itu teman-teman. Kalau misalkan nggak dikasih kolam untuk mandi, bagaimana rasanya kalau misalkan tidak mandi berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu teman-teman. Itu jadi salah satu kebutuhannya itu kolam untuk mandi wajib dipenuhi. Kemudian tadi yang saya sampaikan di atas tadi, di awal tadi mengenai ukuran kandang, terus kemudian masalah pencahayaan itu penting teman-teman. Jadi harus terkena sinar matahari yang cukup, terus kemudian pakannya juga harus pakan yang bagus, artinya memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh entok teman-teman, baik itu entok untuk indukan, untuk pembesaran maupun entok yang masih DOE teman-teman. Nah teman-teman,
Saya kira cukup sekian saja, meskipun singkat, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi, ini hanya untuk tambahan motivasi, tambahan informasi atau wawasan untuk kita sebagai peternak entok yang ingin sukses seperti beliau. Baik teman-teman, sekian video pembahasan kali ini ya. Semoga isi dalam video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di share, like, komen ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang. Dan akhirnya teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri, sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rock the mic, put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic, put your foot on the gas, make a left go right. Ride the beat when you rock the mic, put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic, put your foot on the gas, make a left go right. Ride the beat. Let me show you some things. I can make it bang, I can make it bang, I can make it bang, I can make it bang. One more time, say it loud, let me hear you say it. One more time, one more time, say it loud, let me hear you say it. One more time, say it again.